apa itu kanker darah atau yang biasa disebut leukemia pada anak? Leukemia merupakan jenis kanker anak yang menyumbang angka 30% dari semua jenis kanker pada anak. Sekitar 4 dari 100.000 dengan umur kurang dari 15 tahun mengalami leukemia. Nah, jadi sebenarnya leukemia itu apa sih? Nah, leukemia merupakan kanker yang terjadi pada sel darah. Adanya ketidaknormalan pada sel darah yang pada akibatnya terganggunya sistem dari tubuh. Leukemia ini penyebabnya masih belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan leukemia pada anak. Ada faktor genetik yang diturunkan oleh orang tua, dan ada faktor lingkungan seperti terpapar radiasi, zat kimia, dan udara sekitar yang buruk. Nah, bagaimana sih tanda dan gejala anak yang mengalami leukemia? Pertama, wajah pucat karena sel darah putih yang berlebih. Kedua, anak akan sering mengalami demam karena mudah terjangkit oleh infeksi. Yang ketiga, anak akan mudah lelah saat beraktivitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, yang keempat, kulit anak akan mudah lebam dan sering mimisan. Yang kelima, anak akan sering mengeluh nyeri pada tulang dan sendi. Dan yang terakhir, anak akan lebih sering sesak nafas. Setelah mengetahui tanda dan gejala leukemia, nah apa sih yang harus kita lakukan dalam menangani pencegahan leukemia? Walaupun kita tahu bahwa leukemia ini belum diketahui secara pasti penyebabnya, nah ada nih beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko leukemia. Berikut adalah tips yang bisa kalian lakukan di rumah dalam pencegahan leukemia. Yang pertama, menghindari paparan kimia. Kita dapat menghindari paparan kimia dengan menghindari lingkungan limbah pabrik industri. Nah, yang kedua itu menghindari paparan radiasi. Yang ketiga, kita juga dapat menghindari paparan dari asap rokok. Dan yang keempat itu adalah mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Nah, apa aja sih diagnosa keperawatan yang dapat muncul pada anak dengan leukemia? Nah, yang pertama, pola nafas tidak efektif. Biasanya anak akan mengalami sesak. Yang kedua, hipertermia. Nah, hipertermia ini biasanya suhunya itu di atas 37,5 derajat. Yang ketiga, itu biasanya nyeri akut atau kronis. Yang keempat, perfusi perifer tidak efektif. Yang kelima, defisit nutrisi. Yang keenam, nausea atau mual yang berlebihan. Dan yang ketujuh, harga diri rendah. Nah, intervensi apa saja sih yang dapat dilakukan oleh perawat? Nah, intervensi yang dilakukan oleh perawat harus menyesuaikan dengan manifestasi klinis yang timbul. Nah, apa saja sih yang dapat kita lakukan sebagai perawat? Intervensi apa saja? Yang pertama ada manajemen jalan nafas. Setelah itu ada manajemen mual, manajemen perilaku. Setelah itu ada juga perawatan sirkulasi dan beberapa lainnya. Nah, begitulah seputar leukemia dan juga asuhan keperawatan yang dapat dilakukan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.